Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah keamanan jaringan dan sistem informasi. Pada video kali ini atau pertemuan kali ini, saya akan bahas mengenai backup and recovery. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ada sedikit yang mesti kita pahami, bahwa pentingnya sebuah informasi di dalam sebuah organisasi. Kenapa dinyatakan penting? Karena informasi itu dapat menunjang sebuah keputusan. Sehingga pada akhirnya bahwa informasi itu adalah sebuah aset yang harus dijaga. Informasi akan berisi data-data, ya, akan berisi data-data. Data-data itu bisa hilang karena ada beberapa hal yang mesti dipahami atau kita mengerti. Yang pertama adalah karena kesalahan manusia. Jadi data itu hilang bisa juga karena kesalahan manusia. Mungkin karena kesalahan menghapus, atau bisa juga karena kesalahan melakukan entry atau editing. Bahkan juga kesalahan dalam pemberian hak akses. Intinya adalah semua itu data akan hilang karena kesalahan manusia. Yang kedua, hilangnya data bisa jadi karena perangkat lunak yang korup. Ya, jadi perangkat lunaknya rusak, baik itu database-nya atau sistemnya atau softwarenya yang rusak. Maka data juga tidak bisa terbaca. Yang ketiga adalah karena serangan virus. Ya, kita tidak bisa mengabaikan virus. Yang keempat adalah kesalahan penggunaan perangkat keras atau kesalahan akibat perangkat keras yang rusak, seperti hard disk rusak, CPU-nya rusak, atau network-nya rusak, termasuk di dalamnya adalah penguasaan hardware terhadap orang-orang yang tidak berhak. Data bisa hilang. Yang selanjutnya adalah sistemnya yang korup. Bisa jadi karena sistem operasinya, datanya sendiri itu rusak, ya tidak bisa dibaca. Yang terakhir kemungkinannya adalah karena bencana alam. Bisa karena kebakaran, bisa banjir, bisa badai, kemudian bencana gempa bumi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk sebuah kehilangan data. Dan mungkin masih banyak hal yang lain. Bagaimana kita tidak merasa atau tidak akan kehilangan data? Cara yang sering dipakai atau cara yang dipakai adalah kita melakukan backup. Ya, kita sering-seringlah kita melakukan backup terhadap data yang kita pakai. Ya. Kalau kita lihat definisinya adalah backup adalah membuat sebuah duplikasi atau salinan terhadap krisis data, artinya data yang penting. Data itu bisa berada di CD, DVD, USB, hard disk, dan lain sebagainya. Artinya, yang penting adalah kita membuat duplikasi terhadap data yang dianggap penting. Sehingga backup itu tujuannya adalah mengurangi risiko kehilangan data. Baik itu bencana ataupun karena rusak. Tujuan utama dari backup adalah melakukan pemulihan kondisi kritis. Jadi kalau data itu rusak, kita masih punya yang lain. Dan backup itu harus menjadi sebuah prioritas di dalam perawatan komputer. Bukan hanya scan virus, kemudian bukan hanya kita melakukan scan log gitu ya, log komputernya, atau kita defrag dan lain sebagainya gitu ya, termasuk hardware-nya.
kita lakukan perawatan terhadap listrik dan lain sebagainya, itu termasuk perawatan komputer. Tapi backup itu harus diprioritaskan sebelum kita melakukan perawatan komputer yang tadi saya sebutkan ya, listriknya, kemudian softwarenya, hardwarenya kita bersihkan dan lain sebagainya, scan virus. Terlebih dahulu sering-seringlah melakukan backup terhadap data. Ya, jadi apabila backup itu, data kritis, terutama data yang penting itu terjadi rusak, ya, atau down, kita masih bisa memulihkan kembali data-data yang dimaksud. Ya, kalau kita lihat dari objeknya, backup bisa dikelompokkan menjadi dua, backup fisik dan backup logik. Backup fisik itu kita melakukan salinan fisik file-file yang ada. Berarti kita melakukan duplikasi hal yang sama. Dalam arti adalah kita akan membuat dua unit, dua media yang isinya sama. Itu adalah backup fisik. Sedangkan backup logik adalah backup yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan query, berdasarkan perintah yang dieksekusi berdasarkan logik. Umpamanya, dalam sebuah corporate kita hanya melakukan backup terhadap sales. Hanya yang sales saja. Jadi yang berhubungan sales yang kita backup, yang lain tidak kita backup. Atau yang kita backup adalah data keuangan saja. Yang lain tidak perlu di backup. Itu adalah backup logik. Atau kita hanya membackup dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang sisanya tidak. Itu adalah backup logik. Berdasarkan objek. Ya, ada dua. Kalau kita lihat berdasarkan waktu pelaksanaan backupnya, ada dua jenis pula, yaitu statis dan dinamis. Statis itu dilakukan dengan cara kita melakukan atau menonaktifkan basis data secara keseluruhan terlebih dahulu. Ya, sedangkan dinamis tidak perlu. Ada keuntungan statis. Keuntungan statis kalau kita menonaktifkan sangat memungkinkan bahwa yang kita backup itu dapat sempurna terbackup karena tidak dipengaruhi ada transaksi-transaksi baru atau dia tidak terpengaruhi oleh eksekusi baru. Berarti semuanya akan terbackup. Tetapi kelemahannya adalah sistem dimatikan terlebih dahulu atau transaksi tidak bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kebalikan dengan statis, dinamis adalah memang dia tidak menonaktifkan, berarti dia masih aktif. Untungnya transaksi tetap berjalan, proses bisnis tetap berjalan, tetapi ada kerugiannya. Kemungkinan yang di backup tidak sempurna sesuai dengan pada saat yang dilakukan backup. Sedangkan transaksi masih jalan. Ya, ini perbedaan statis dan dinamis berdasarkan waktu pelaksanaan backup. Apa sih yang perlu di backup? Yang pertama, operation file adalah semua data yang berada di PC. Data-data kritis yang ada di PC kita, di perangkat lunak kita backup. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah dokumen penting seperti sertifikat, seperti kontrak, ya, seperti perizinan yang lain itu harus kita backup. Pak, kalau ditanya, itu kan dokumen, berarti fisiknya ada. Ya silakan Anda lakukan scan-nya itu yang disimpan. Ya. Yang ketiga adalah perangkat lunak yang diunduh atau dibeli dari internet. Ya, kita urut karena bisa jadi internet itu dirubah pada saat setelah kita unduh. Berarti kalau file yang di backup, kita harus punya, yang di backup berasal dari internet, kita harus punya
tanggal kapan kita unduh. Jadi ketahuan. Jadi kalau berperkara nanti bisa diantisipasi lewat situ. Yang selanjutnya adalah kontak informasi atau informasi-informasi penting, baik itu yang sudah cetakan dan lain sebagainya atau informasi dari luar, itu semuanya harus kita backup. Yang terakhir adalah dokumen-dokumen penunjang seperti foto, musik, video, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah dokumen-dokumen penting, itu wajib kita backup. Tapi kesemuanya ini yang sifatnya adalah kritis, artinya yang diperlukan oleh organisasi atau institusi. Kalau semuanya di backup, ya berapa besar kita backup? Ya, nanti akan menjadi sampah penyimpanan, ya, garbage data. Itu yang ini adalah yang perlu di backup. Kalau kita mau backup, pertanyaannya, berarti kita perlu media baru untuk menyimpannya. Memang iya, sebaiknya memang begitu. Tetapi kalau institusi itu tidak bersedia untuk melakukan menyimpan data, ada beberapa provider, tapi tentunya ini berbayar, ya. Ada Backblaze, ada Carbonite, ada iDrive, ya. Ada lagi SpiderRock, ya, dan lain sebagainya. Ini online backup yang ada di internet, online backupnya, ya. Ini kita bisa kita melakukan colocation hanya untuk backupnya saja, taruh di sini, sistemnya tetap berjalan, ya, supaya tidak membeli alat baru, kan itu kan. Kalau backup berarti beli alat baru. Hati-hati kita beli alat baru. Bagi dunia industri, membeli investasi IT itu identik dengan cost, identik dengan biaya. Apalagi ini hanya sekedar untuk backup. Penting tapi dianggap sebagai biaya. Itulah tantangan kita, ya, untuk melakukan backup. Ini online backup, ya. Kalau kita lihat jenis-jenis dari backup, ada beberapa seperti tadi, ada waktunya, ada jenisnya, kan, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah backup secara penuh atau normal data backup. Kita backup adalah keseluruhan data. Dari data pertama sampai data terakhir kita backup. Yang kedua adalah tambahan data backup. Salinan hanya file yang berubah saja, ya. Jadi yang kita berubah. Pokoknya Januari kita backup. Kemudian ada editing. Kita backup ulang. Maka backup yang ulang itu adalah hanya yang berubah saja, ya. Tapi kalau diferensial data backup, salinan hanya file yang berubah atau dibuat itu memiliki pernah berubah dan terakhir yang dirubah, ya. Ini adalah jenis-jenis backup-nya. Ini kebanyakan orang yang pakai yang mana sih? Ya, kebanyakan orang yang pakai penuh, karena risikonya kalau tambahan yang berubah saja bisa historinya jadi hilang, jadi kan gitu. Jadi supaya aman sih sebenarnya penuh, tapi ada supaya menyingkat waktu atau menyingkat media, ya, ada metode lain untuk dilakukan backup. Kalau kita sudah backup itu kan berarti membuat salinan. Tujuannya adalah kita akan melakukan pemulihan apabila terjadi data yang rusak. Bagaimana kita memulihkan? Pemulihan itu dikatakan sebagai recovery. Adalah sebuah atau merupakan suatu prosedur untuk melakukan pemulihan data yang sudah di backup. Ini pengertian umumnya. Tujuannya adalah merestore hasil backup fisik, data file atau control file dengan cara memulihkan data file secara control file agar kembali ke server database. Jadi terjadi kerusakan, kita punya backup, kemudian hasil backupnya itu kita restore ke server untuk kembali ke sedia kala. Ya, jadi proses bisnis kalau rusak ya tidak terhenti atau kita entry dari awal, backup-nya aja kita restore. Ini tujuan kita melakukan
recovery. Mekanismenya ada sebuah transaksi, data-data mana saja yang di backup, dan tentunya kita harus mengetahui mekanisme dari recovery tadi, kayak tadi ya. Bagaimana kita membackup, apakah seluruhnya, atau tambahannya, atau diferensial yang kita backup. Tujuannya apa? Nanti ke mekanisme recovery-nya yang akan dipakai. Di teknis, ini ada kita bicara teknis dari basis data. Dan tujuan dari mekanisme recovery ini seperti tadi sudah dinyatakan bahwa kita lakukan pemulihan isi basis data dalam keadaan menjamin konsistensi data base. Atomikan itu adalah kembali ke sedia kala dan ketahanan transaksi. Jadi transaksi tetap berjalan meskipun suatu saat mungkin sistem itu bisa rusak atau data itu hilang, dikembalikan sehingga transaksi bisa berjalan kembali. Ini mekanisme umum secara umum adalah recovery. Kalau tadi ada jenis backup, kita juga memiliki jenis recovery. Ada yang namanya complete dan namanya incomplete recovery. Kalau complete recovery berarti kita melakukan backup secara keseluruhan. Dengan proses adalah kita melakukan offline. Jadi datanya itu kita offline-kan dulu. Ya, baru kita lakukan restore. Ini bisa kembali lagi. Berarti ini adalah lawan dari yang full backup tadi. Kalau full backup tadi kita offline, kita backup. Sekarang recovery-nya, datanya kita offline, kita backup. Kita recovery. Ya, kalau yang incomplete adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita melakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi umpamanya terjadi kerusakan, karena datanya mungkin terlalu besar, kita hanya recovery 1 bulan saja. Ini dikatakan sebagai incomplete recovery, atau kita melakukan recovery hanya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ini adalah proses recovery. Oke, ini sekelumit atau sekelumit tentang backup data dan recovery sebagai salah satu proses di dalam keamanan jaringan. Jadi kita tidak hanya melakukan pengamanan secara fisik, tapi kita juga mengamankan dengan metode backup and recovery. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Silakan googling untuk kelengkapannya. Kita juga bisa berdiskusi melalui WhatsApp group atau Anda bisa googling ya. Oke. Terakhir kembali saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.